Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Sudah siap belajar hari ini? Jika sudah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jika sudah siap semuanya, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Supaya belajar kita hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Jadi anak-anak harus tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Tentunya masih ingat dong, mengenai hak dan kewajiban, kemudian kegiatan ekonomi, dan apa? Gambar cerita. Nah, untuk hari ini Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Sudah jelas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Selanjutnya, Ibu harap anak-anak dapat mencapai kompetensi yang kita pelajari hari ini mengenai hak dan kewajiban, mengenai kegiatan ekonomi, maupun peragaan gerak tari. Untuk kegiatannya yaitu kegiatan individual anak-anak di rumah. Harus belajar masing-masing ya, karena kita tidak belajar di sekolah, kita tidak bisa belajar melalui kelompok. Jadi anak-anak belajar secara mandiri. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kan buka bukunya halaman 66. Hak sebagai warga masyarakat. Ayo, ada yang tahu apa itu hak sebagai warga masyarakat? Hak sebagai warga masyarakat itu apa aja sih? Yang pertama, ada mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat berarti harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Kita sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan kita. Jika kita tidak mau tanggung jawab, siapa lagi yang mau bertanggung jawab di lingkungan masyarakat jika bukan pribadi masing-masing? Kewajiban warga masyarakat adalah suatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajibannya yaitu yang pertama apa anak-anak? Ada di halaman 67, ayo dilihat. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya tadi ya, kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga setempat. Nah, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu tadi mengenai hak kewajiban sebagai warga masyarakat. Itu sangat penting dilakukannya musyawarah. Kenapa? Karena ada nilai-nilai penting dalam musyawarah. Saat bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat peserta lainnya. Dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, kebersamaan,
kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Wah, betul sekali. Nah, anak-anak sudah paham mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalam masyarakat serta nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, di dalam masyarakat tentunya ada jenis kegiatan ekonomi di dalamnya. Jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat itu ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok. Nah, untuk melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu ataupun bekerja sama dengan orang lain. Usaha seorang tersebut juga dapat ditanggung oleh negara. Ada berapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang? Berikut adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, di sini ada, kalian buka halaman 67. Di situ ada jenis usaha yang dikelola sendiri, misalnya usaha pertanian, usaha perdagangan, kemudian usaha jasa dan industri kecil. Silakan anak-anak baca. Itu ada contoh usaha ekonomi perorangan. Kemudian yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Ada firma, persekutuan komanditer, kemudian perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contohnya koperasi itu koperasi unit desa yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengenai ekonomi atau usaha perorangan maupun kelompok itu sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi atau menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi atau menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketiga jenis tersebut dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangannya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, itu tadi mengenai kegiatan ekonomi
yang ada di masyarakat. Ada usaha perorangan dan usaha kelompok. Anak-anak sudah mengerti? Jika sudah mengerti dan memahami mengenai jenis-jenis ekonomi yang ada di masyarakat, baik usaha perorangan maupun kelompok, anak-anak ibu minta untuk membuat clipping sederhana mengenai jenis-jenis usaha. Beralih dari materi tadi, kita akan lanjut mengenai properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Hampir semua tari Nusantara itu menggunakan properti tari, contohnya selendang, kemudian senjata seperti pedang, keris, tombak, rancong, serta busur dan anak panah. Properti jenis lainnya yaitu seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan masih banyak lagi. Nah, tari Nusantara biasanya terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompoknya, bisa sampai 4, 5, bahkan lebih. Kenapa tari itu membutuhkan properti? Karena properti itu merupakan pelengkap dalam tari. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami. Anak-anak bisa dilihat di buku temanya halaman 82. Tari ini memiliki unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Agar gerakan dalam tarian terlihat lebih indah, diperlukan unsur-unsur pendukung. Antara lain, yang pertama gerak tari, yang kedua properti, yang ketiga musik pengiring, yang keempat kostum, dan yang kelima tata panggung. Nah, gerak tari ini apa? Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Properti yaitu semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Kemudian apa itu musik pengiring? Yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Kemudian kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Kemudian yang terakhir tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi atau masih bingung? Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak silahkan japri Ibu ya, tanyakan langsung kepada Ibu pertanyaannya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Ayo, ada yang bisa merangkum materi kita hari ini? Ibu tunggu di buku catatannya ya. Jangan lupa dirangkum serapi mungkin. Setelah menonton video ini, anak-anak nanti akan Ibu berikan soal evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak jangan lupa simak video Ibu, kemudian jangan lupa baca juga bukunya. Nah, untuk materinya boleh anak-anak bisa mencari di sumber lain. Nanti anak-anak akan Ibu berikan evaluasi, ditunggu ya. Kemudian
dikumpulkan di saat pengumpulan tugas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.